Ya, kita lanjutkan materi kita. Ini tentang syarat-syarat jilbab yang syar'i. Yang kita cari adalah keselamatan. Dan kita hanya menjelaskan, setelah itu kembali kepada masing-masing pribadi. Milih yang mana? Milih surga atau neraka? Milih husnul khotimah atau su'ul khotimah? Silahkan. Ini diantara syaratnya jilbab yang syar'i. Yang pertama-tama adalah menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Jadi jilbab menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan juga wajib ditutup wajah dan telapak tangan. Sebagian mengatakan tidak wajib, tapi itu adalah afdal, itu adalah baik. Dan tidak ada yang mengatakan cadar itu jelek, tidak ada. Yang mencela cadar tidak ada. Jadi seluruh tubuhnya ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan afdal, baik, tidak ada yang mengatakan jelek. Itu yang pertama. Kemudian, nah ini contohnya ya, kalau mau pakai cadar ya begini. Mungkin ada yang mengatakan kan gitu kan nggak model sama sekali, nggak kelihatan sama sekali. Bahkan mungkin ada yang mengatakan seperti kemah berjalan. Iya, ada yang seperti itu mengatakan. Atau bahkan menuduhkan dengan tuduhan-tuduhan keji. Nggak apa-apa, dicaci maki orang nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan ridho Allah. Itu ada haditsnya itu. Ya. Jadi haditsnya itu adalah manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas wa manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Hadits yang disahihkan oleh Al-Albani. Barang siapa mencari ridho Allah tapi menyebabkan manusia tidak suka, tidak senang manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari manusia. Dicukupkan oleh Allah, dimantapkan hatinya, tidak butuh manusia. Tenang, tentram, damai walaupun dibenci orang. Yang penting kita cari ridhonya Allah. Sebaliknya, barang siapa mencari ridho manusia tapi ternyata mendatangkan murka Allah, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Nggak diurusi lagi oleh Allah, dibiarkan, dicampakkan oleh Allah, dan kita akan tersia-siakan. Ya. Di situ juga ada kata-kata bihijabiki antikat durrah al-maknunah. Dengan hijabmu engkau seperti permata yang tersimpan, yang terpelihara dengan hijab. Ini juga ya, baik yang menutup wajahnya atau yang tidak menutup wajah cuma jilbabnya besar, seperti gambar yang perempuan banyak jilbabnya besar, seperti itu. Karena tubuh seorang wanita itu hanya boleh dinikmati oleh suaminya saja, bukan untuk umum. Kemudian syarat yang kedua, tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh, ya, tidak ketat. Itu ada haditsnya yang disebutkan di situ, riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan Usamah bin Zaid ya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku baju qubtiyah, kain qubtiyah, yang mana kain qubtiyah itu yang tebal, hadiah dari Dihyah Al-Kalbi. Lalu ternyata Usamah bin Zaid mengatakan, kata Usamah bin Zaid, baju itu pun aku pakaikan pada istriku, diberikan istrinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaka lam talbas al-qubtiyah?" Kenapa tidak kamu pakai baju qubtiyah itu? Ya. Kemudian beliau menjawab, "Qultu
kasautuha imraati, kata Usamah bin Zaid, aku berikan kepada istriku, aku pakaikan kepada istriku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murha faltaj'al tahtaha ghilalah fa inni akhafu an tasifa hajma idhamiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan istrimu supaya mengenakan baju dalam di balik kubetiyah itu. Karena aku khawatir baju itu masih menggambarkan bentuk tulangnya. Jadi berarti syaratnya tidak ketat, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh syaratnya. Karena itu Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar mengatakan, wal haditsu yadullu ala annahu yajibu 'alal mar'a an tastura badanaha bi thawbin la yasifu. Kata Imam Asy-Syaukani, hadits ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya dengan pakaian yang tidak menggambarkan tubuhnya. Ini merupakan syarat bagi penutup aurat. Jadi nggak ketat. Karena kalau ketat masih kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, sama saja. Ini namanya adalah berpakaian tapi telanjang. Ini juga ada nasihat dari putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidah Fatimah menasihati Asma. Kata Sayyidah Fatimah, "Ya Asma, inni qad istaqbahtu ma yusna'u bin nisa an yutrah 'ala al-mar'a ath-thawb fayasifuha." Wahai Asma, sesungguhnya aku memandang buruk perilaku kaum wanita yang memakai pakaian yang dapat menggambarkan tubuhnya. Jadi nggak ketat. Karena sekarang banyak perempuan berjilbab tapi ketat. Seakan-akan jilbab itu pokoknya nutup rambutnya. Rambutnya ditutup. Walaupun kelihatan bawahnya semuanya ketat, nggak apa-apa. Tidak, jilbab bukan hanya menutup rambut. Nah, ini contohnya ini. Ya, pakai legging namanya ya. Ini terkenal legging ini. Atasnya pakai jilbab, tapi kemudian bawahnya ketat kayak gini. Kemudian juga ini yang perlu diperhatikan ya. Coba diperhatikan ini gambar. Nah, ini. Para ulama juga mengatakan jilbab yang benar itu pundak tidak tergambar, tidak terbentuk pundaknya. Jadi kayak gini masih belum benar. Jadi pundak nggak boleh terbentuk. Jadi benar-benar dari atas kepala langsung menjulur ke bawahnya. Pundaknya nggak membentuk kayak gini. Karena sekarang juga ada jilbab besar, setelah menutup kepala, kemudian ada seperti tali atau karet yang ngikat di lehernya, sehingga pundaknya masih membentuk. Karena di antara syaratnya jilbab tidak membentuk pundak. Nah, sekarang kembali kepada kita, mau ngamalkan Islam yang benar atau tidak. Jangan sampai kita termasuk yang yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, iman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Oh, ini saya senang, enak, saya mengikut ini aja. Oh, ini enggak enak, enggak senang, saya enggak mengikut ini. Wah, ini berarti belum iman. Dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Pada Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Apalagi setelah dijelaskan tetap menjawab, mengatakan enggak apa-apa, gini enggak apa-apa. Apa hukumnya tadi? Kafir, keluar dari Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Masih lebih baik yang ngaku saya memang salah, saya akui saya salah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah saya. Nah, ini juga itu disensor ya, nggak boleh dilihat. Banyak berjilbab seperti ini, asal-asalan. Kemudian ini juga jilbab-jilbab gaul yang di bawah seperti ini. Ini malah dosanya itu double. Karena apa? Dia sudah salah, tapi seakan-akan dia merasa benar. Seakan-akan berjilbab yang syar'i, padahal dia nggak berjilbab. Kalau yang di atas ini masih dibenarkan. Juga pundaknya nggak kelihatan kan, nggak berbentuk. Wajah dan telapak tangan ada perbedaan pendapat. Ya, contoh-contoh jilbab yang syar'i dan yang tidak syar'i. Nah, ini kemudian juga perempuan pakai abaya, tapi abayanya membentuk tubuh. Ini juga banyak seperti ini. Jadi abayanya itu membentuk tubuh, hingga kelihatan pinggulnya, bentuk tubuhnya. Yang benar seperti di atas ini nggak ada bentuk sama sekali. Lu kan jelek, nggak apa-apa. Kalau di rumah di depan suami bagus. Di depan suami bagus, nggak apa-apa. Di luar supaya laki-laki nggak ngelihat.
Nah, ini kemudian syarat yang ketiga. Kainnya harus tebal dan tidak tembus pandang sehingga tidak menampakkan kulit tubuh. Ini sama dengan hadis yang telah diterangkan panjang lebar tadi ya. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat dan seterusnya. Hadis yang kita bahas panjang lebar. Jadi kainnya tebal, tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak nampak warna kulitnya. Kemudian yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Bagaimana sabda kata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Jadi mungkin pakai celana-celana model-model laki-laki seperti itu. Kan kita tahu ini pakaian perempuan, ini pakaian laki. Laki jangan pakai pakaian perempuan, perempuan jangan pakai pakaian laki. Ini juga contoh jilbab ya. Yang di atas termasuk jilbab yang syar'i. Walaupun potongan gini tidak apa-apa, karena tidak ada keterangan harus bersambung. Yang penting adalah sesuai dengan persyaratan yang ada, tidak ketat, tidak tipis, tidak mini. Adapun kalau yang bawah ini semua bukan jilbab ini. Nah, ini banyak model gini. Terus terang saja, coba tanyakan kepada hati nurani antum, pada fitrah antum. Kalau antum melihat gambar ini, antara yang atas dengan yang bawah, yang mulia yang mana? Yang mulia itu yang atas. Bahkan mungkin yang pakai jilbab model-model bawah, lihat ini malu sendiri dia. Malu sendiri. Ya. Jadi yang di atas ini adalah jilbab yang mendatangkan ridha Allah. Yang di bawah adalah jilbab yang mendatangkan murka Allah. Tentu lebih afdal ditutup juga wajah dan telapak tangan. Yang tadi telah dijelaskan gambar-gambarnya. Kemudian yang kelima, tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang pertama. Namun demikian, tidak harus warnanya hitam. Nah, ini penting ya, tidak harus warnanya hitam. Selain hitam juga boleh. Yang penting pokok tidak mencolok, tidak kincrong, ya, tidak menarik perhatian orang. Sebagaimana di situ disebutkan riwayat dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, annahu kana yadkhulu ma'al qamah wal aswad ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahunna fil lihaf al-humur. Bahwasanya beliau bersama Al-Qamah dan Al-Aswad mengunjungi para istri Nabi dan melihat mereka, para istri Nabi, mengenakan mantel-mantel berwarna merah. Memang kalau di Timur Tengah, orang perempuan di luar rumah itu pakai pakaian hitam. Itu ciri khas. Kalau di Indonesia nggak ada ciri khas. Jadi boleh hitam, boleh juga selain hitam, yang penting tidak mencolok, tidak menimbulkan perhatian. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari kaum tersebut. Jadi tidak meniru rumah mode di Paris. Kalau jilbab yang nirunya niru Timur Tengah tentu saja, bukan ke Paris. Nah, ini contoh-contoh jilbab yang syar'i. Yang di sini ada yang menutup wajah, ada yang dibuka wajah, tapi jilbabnya dua-duanya adalah jilbab yang syar'i. Kemudian yang ketujuh, bukan pakaian untuk mencari popularitas. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawba syuhra fid dunya, albasahu Allahu thawba madallah yaumal qiyamah, thumma alhaba fihi nara." Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah, itu untuk mencari popularitas di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Pakaian syuhra itu boleh jadi adalah pakaian yang mewah untuk pamer bahwa dia itu adalah orang yang kaya, atau malah pakaian yang compang-camping untuk pamer seakan-akan dia adalah orang yang zuhud. Itu libas zuhra. Apa namanya? Libas syuhra. Jadi pokoknya ini kembali kepada masalah hati, niatnya adalah ikhlas karena Allah, bukan pamer. Memamerkan kekayaan atau memamerkan kezuhudan, sama saja. Nah, ini contoh-contoh jilbab gaul
dan juga jilbab yang syar'i. Ini semua adalah gaul yang di atas ini. Ya, ini semuanya jilbab-jilbab gaul yang masih belum berjilbab, dan inilah yang dinamakan berjilbab tapi telanjang. Kalau ini syar'i dan lebih afdal seperti tadi ditutup wajah dan juga telapak tangan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tidak diberi parfum atau wangi-wangian. Nah ini, ibu-ibu paling senang dengan pembahasan ini biasanya. Yaitu orang perempuan nggak boleh pakai parfum di luar rumah. Kalau di dalam rumah, di depan suami, tidak apa-apa, berpahala. Mari kita lihat haditsnya. Haditsnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha atau liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Perempuan mana saja yang memakai parfum lalu melewati laki-laki supaya laki-laki mencium bau wanginya, maka perempuan itu adalah zaniyah. Apa zaniyah itu? Zaniyah itu adalah, agak keras ini kata-katanya, dia adalah pelacur. Jadi orang perempuan keluar rumah pakai parfum yang baunya dicium laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan ini adalah pelacur. Lah terus bagaimana bau badannya? Bau badannya dihilangkan dengan penghilang bau badan yang tidak menimbulkan bau wangi. Ada. Jadi parfum dibuat di rumah saja, di depan suami, atau ketika perempuan kumpul dengan sesama perempuan, tidak ada orang laki, baunya tidak dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, tidak apa-apa. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dan yang lainnya, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Siapapun perempuan yang memakai bakhur itu kemenyan ya, dupa, maka janganlah ia menyertai kita dalam menunaikan sholat isya yang akhir. Jadi ke masjid saja pakai parfum tidak boleh, apalagi ke tempat selain masjid. Jadi orang perempuan keluar rumah tidak pakai bau yang wangi. Bagaimana kalau lotion? Sama saja, kalau baunya dicium laki-laki lain nggak boleh. Islam itu repot ya, sama sekali nggak repot. Tinggal kita ikhlas atau nggak ikhlas nerimanya. Kalau orang yang ikhlas nerima Islam, nikmat Islam itu, sami'na wa ata'na, lezat Islam itu. Nah kalau kita masih setengah-setengah imannya, ya memang repot. Karena dasarnya imannya sudah setengah-setengah. Dan insya Allah kita berusaha menjadi orang yang iman seutuhnya, iman yang sempurna, supaya kita bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Ini kesimpulannya. Maksud dari hadits wanita berpakaian tapi telanjang adalah berpakaian dan bahkan berjilbab, akan tetapi masih menampakkan keindahan tubuhnya karena tipis, mini, atau ketat dan semisalnya. Maksud dari hadits kepala mereka seperti punuk onta adalah wanita yang menguncir atau menggolong rambutnya sehingga tampak sebuah benjolan di bagian belakang kepala dan tampak dari balik hijabnya walaupun pakai kerudung. Ancaman yang sangat keras bagi setiap wanita yang keluar rumah menonjolkan rambut yang tersembunyi di balik hijabnya dengan ancaman ya tidak dapat mencium bau wangi surga, padahal bau wangi surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Apabila telah ada ketetapan dari Allah baik berupa perintah ataupun larangan, maka seorang mukmin tidak perlu berpikir-pikir lagi atau mencari alternatif yang lain. Terima dengan sepenuh hati terhadap apa yang ditetapkan Allah tersebut dalam segala permasalahan hidup. Orang Islam itu hanya mengatakan sami'na wa ata'na, enggak ada pikir-pikir dulu, enggak ada cari alternatif lain. Nah ini ayatnya surat Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Enggak ada pilihan lain dari Allah, dari Rasul. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, sami'na wa ata'na.
Kemudian juga di surat Al-Hujurat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, yang mantap dengan akidah ini, jangan ragu sedikit pun. Kemudian kalau kita cermati dengan seksama, maka akan jelas sekali bahwa saat ini banyak kaum wanita yang telah melakukan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yaitu memakai jilbab tapi telanjang dan dibentuk sedemikian rupa sehingga mirip punuk onta. Kalau berjilbab seperti ini saja tidak masuk surga, bagaimana pula dengan yang tidak berjilbab? Pakai jilbab aja belum masuk surga. Kalau nggak benar, bagaimana dengan yang tidak berjilbab? Atau ada yang mengatakan juga, yang penting kan hatinya. Hatinya diperbaiki dulu, baru pakai jilbab. Orang yang mengatakan begini, berarti hatinya telah ketutupan jilbab. Karena jilbabnya di hati. Jadi hatinya ketutupan jilbab, sehingga dia nggak bisa berpikir dengan baik. Nggak ada alasan. Bagaimana kalau ternyata hatinya belum baik, mati dulu. Mati dalam keadaan belum berjilbab. Yang benar adalah dua-duanya, hati diperbaiki, tubuhnya ditutup dengan jilbab. Inti dari larangan dalam hadis tersebut adalah bertabarruj, yaitu keluar rumah dengan berdandan yang melanggar aturan syariat dan berjilbab yang tidak benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, Al-Ahzab 33. Adapun ketika di rumah dan di hadapan suami, maka para istri diperbolehkan berdandan dengan cara apa saja yang menarik hati suaminya, bahkan tanpa mengenakan sehelai kain pun juga boleh, tidak haram, bahkan berpahala. Jadi kalau di rumah tidak apa-apa, tidak pakai pakaian, di depannya suami tidak dosa, itu malah mendapat pahala. Niatkan ibadah. Tanggung jawab kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinanmu. Nah, ini penting kita, para bapak, para ibu, para suami, kita adalah pemimpin, wajib untuk ngatur anak-anak kita, wajib untuk ngatur istrinya. Suami atau juga bapak dan ibu berhak untuk memaksa istrinya, berhak untuk memaksa anaknya untuk memakai jilbab yang benar. Jangan sampai kita mengatakan, kasihan, dia kan nanti tidak bisa bebas lagi, kasihan, biarkan, rambutnya kan indah, kasihan, tubuhnya kan indah. Ini bapaknya dosa, ibunya dosa. Ketika anaknya keluar, anaknya berdosa, bapak dan ibu dapat kiriman dosa. Ketika istri keluar, istri berdosa, suami juga dapat kiriman dosa, karena suaminya menyetujui. Bagaimana kalau tidak setuju? Tidak, itu keras. Karena suami itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin istri dan dia bisa merubah dengan kekuasaan. Kan kita disuruh merubah kan dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Robah dulu dengan tangan. Artinya dengan tindakan langsung. Suami punya tindakan langsung, bisa melarang. Kamu kalau nggak berjilbab yang syar'i nggak boleh keluar rumah. Itu suami berhak seperti itu. Bapak ibu juga berhak seperti itu pada anak-anaknya. Tapi tentu juga dengan pendekatan dulu. Terus halus, nasihat yang baik, doakan terus. Sampai puncaknya harus bersikap tegas. Bahkan kalau kita seakan-akan masa bodoh, maka kita masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ad-dayyuth, tidak akan masuk surga ad-dayyuth. Siapakah ad-dayyuth itu? Alladzi yuqirru fi ahli al-khabath, yaitu orang yang menyetujui ada kemungkaran di keluarganya. Istrinya nggak berjilbab yang syar'i, anaknya nggak berjilbab yang syar'i, dia menyetujui, dia masa bodoh, tidak masuk surga. Dayyuth, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab. Kemudian, perempuan yang tidak berjilbab dengan jilbab sesuai aturan syariat bukan hanya rusak untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga merusak orang lain. Inilah letak betapa besarnya dosa perempuan yang tidak berjilbab dengan benar. Karena yang rusak bukan dia, yang rusak juga orang lain. Sekarang kita di pengajian seperti ini, iman rasanya bertambah. Nanti keluar dari pengajian, di depan kita ada perempuan yang berpakaian yang ketat, yang tipis, yang mini,
Kira-kira bagaimana suasana hati kita? Rusak apa tidak? Suasana hati kita rusak lagi. Jadi perempuan bukan rusak untuk dia saja, tapi dia juga ngerusak orang. Inilah letak betapa besarnya dosa yang seperti itu. Sehingga kasihan teman-teman yang belum punya kendaraan. Mau beli mobil nggak punya uang, sepeda motor juga belum punya uang, kredit nggak berani karena riba. Kemudian mau naik taksi mahal, terpaksa naik mikrolet. Nah mikrolet dia baru dari masjid pengajian, baru hafalan Quran 1 juz. Di mikrolet sebelah kanannya perempuan, pakaian yang tidak syar'i. Sebelah kirinya juga perempuan begitu, depannya juga begitu. Bingung dia ini. Lihat kanan kelihatan, kiri kelihatan, depan kelihatan, lihat bawah tambah kelihatan. Lihat atas nggak mungkin. Terus gimana? Jadi yang rusak bukan dia saja, ngerusak orang. Pemuda yang hatinya tenang ini hanya rusak, ngerusak suaminya orang. Ini kesimpulannya. Dengan hijabmu, engkau ibarat mutiara yang tersimpan, terjaga, lagi terlindungi. Berjilbab dengan benar, tubuh ditutup jilbab, dan hati dihiasi akhlakul karimah. Tidak ada alasan memperbaiki hati dulu sebelum berjilbab. Yang benar adalah keduanya wajib dikenakan bersamaan. Tubuh dijilbabin dan hati dibenerin. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulailah dari sekarang sebelum terlambat. Sebelum ajal datang menjemput. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Berislam secara total, secara kafah, dan tidak setengah-setengah. Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, Allah memberikan barakah kepada Anda. Carilah ridha Allah dan jangan takut hinaan manusia. Jangan terbalik mencari ridha manusia padahal mendatangkan murka Allah. Anda bisa dengan pertolongan Allah. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Sebelum terlambat, sebelum menyesal, mantapkan hatimu. Melangkahlah, Allah menolongmu. Allah membantumu, Allah bersamamu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, dan karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat nomor 59. Demikian, semoga jelas dan bermanfaat. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat lagi contoh-contoh jilbab yang syar'i dan juga yang tidak syar'i. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kimilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari surga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya,
dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita sudah mendengar penjelasan tentang tema kita, berjilbab kami telanjang. Sebagaimana yang kita sepakati sejak awal, kita masuk sesi tanya jawab. Insyaallah pertanyaan akan difokuskan pada yang sesuai dengan tema, baik itu yang melalui SMS maupun yang ditulis langsung ke panitia. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara memberitahu istri agar mau memakai jilbab yang syar'i? Sudah diberitahu tentang fadilah dan ancaman bagi yang melanggarnya, tapi masih juga tidak mau. Apa perlu dengan kekerasan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, tentu kalau kita mengikuti Al-Quran, Allah telah menjelaskan tahapan-tahapannya, yaitu diantaranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian ada juga di ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 4 tahapan dalam berdakwah. Yang pertama-tama adalah bil hikmah. Bil hikmah itu kita cukup menjelaskan saja bahwa perempuan itu wajib pakai jilbab. Dan jilbab itu ada aturannya, ada syaratnya begini dan begitu. Ternyata dia sudah menerima, alhamdulillah, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau ternyata hikmah ini belum diterima, maka kita masuk tahapan yang kedua, al-mau'izah al-hasanah. Memberikan nasihat yang baik, hadits-haditsnya Nabi, keutamaannya berjilbab, bahaya tidak berjilbab, terangkan semuanya. Ya, kayak tadi terangkan semuanya. Itu namanya mau'izah hasanah. Kemudian dia yakin, dia mantap, alhamdulillah, selesai. Dia belum mantap juga, maka tahapan yang ketiga, yaitu al-mujadalah billati hiya ahsan. Kita adakan dialog, diskusi. Apa sih yang membuat kamu tidak mau berjilbab? Apa syubhatnya? Dialog, diskusi. Insya Allah kalau orang niatnya cari kebenaran, dengan dialog itu dia akan sadar. Kalau ternyata setelah dialog mantap, semuanya jelas seperti mata siang bolong, tidak mau juga dia, maka para ulama mengatakan tahapan yang berikutnya yang keempat adalah al-mujaladah. Mujaladah itu kalau dalam peperangan ya, dengan kekerasan. Tapi kalau kepada istri nggak usah keras-keras, cukup dilarang saja. Kamu kalau nggak berjilbab dengan syar'i tidak boleh keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah juga aku tidak ridho.
aku tidak halal. Itu. Kalau dia keluar rumah juga, ya berarti dia dosa. Semenjak dia keluar dari rumah itu terus berdosa. Dimanapun dia berada berdosa dia itu. Karena keluar rumah dengan tidak mendapat ridho dari suaminya, tidak mendapat izin dari suaminya. Terus. Dan didoakan terus, doakan. Atau juga kalau perlu, sang suami ini mengajak seorang ustadzah untuk datang ke rumahnya untuk nasihati istrinya. Atau juga mungkin istrinya disuruh kumpul dengan perempuan-perempuan yang sudah berjilbab. Atau perempuan berjilbab disuruh sering mendekati istrinya. Karena dengan pergaulan akhirnya dia terbawa untuk niru. Seperti itu. Tapi kalau kekerasan dalam arti mukul, jangan, nggak usah mukul-mukulan ini. Jadi tidak ada kekerasan, nanti masuk dalam pasal KDRT itu nanti. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nggak usah pakai tangan. Orang laki nggak pakai tangan itu. Orang laki punya kekuatan tanpa harus tangannya menyentuh. Iya, dengan kata-katanya, dengan mimiknya, dengan sorotnya, dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian doakan terus, doakan terus. Kalau juga tidak mau berjilbab, ya dikatakan saja, kalau begitu aku akan mencarikan kamu teman yang berjilbab. Nah, aku akan mencarikan teman yang berjilbab. Insya Allah dia mau berjilbab kalau itu. Sebelum suaminya cari teman lagi. Tapi teman yang halal maksudnya loh ya. Kamu kalau nggak berjilbab juga, saya mau nikah lagi dengan perempuan yang berjilbab. Iya. Nah, mikir dia. Insya Allah besok berjilbab sudah. Ya, itulah. Hidayah di tangan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan, mengajak, mempromosikan, mendoakan terus. Hidayah di tangan Allah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Fadhil, silakan. Ini dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, apakah boleh apabila seseorang menggadaikan barang yang tujuannya untuk membeli pakaian atau jilbab yang sesuai dengan syar'i? Karena dia buat makan saja pas-pasan dan barang itu pinjaman dari seseorang. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Somalia apa di Indonesia ini? Kalau di Indonesia kayaknya aku nggak masuk akal. Masa beli jilbab nggak bisa? Kalau memang benar-benar keadaannya begitu, ya jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ormas Islam ya, yang peduli kepada umat. Ya katakan, saya mau beli jilbab, nggak punya uang, saya mau utang. Nah, insya Allah mereka akan peduli nanti. Tapi dengan catatan benar-benar tidak punya uang untuk beli jilbab. Jangan menggadaikan, kecuali menggadaikan yang tanpa ada unsur riba. Karena pegadaian sekarang kebanyakan ada unsur riba. Jadi kalau menggadaikan barang tanpa riba, tidak apa-apa. Saya utang uangnya sekian, nah ini barangnya jaminannya. Nanti kembalinya uangnya tetap dan barang jaminan kembali lagi, nggak dimanfaatkan oleh dia. Kecuali kendaraan boleh dimanfaatkan. Nah gitu aja. Yang penting orang punya kesungguhan, insya Allah diberi jalan keluar oleh Allah. Yakinlah dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan ragu, Allah tidak mungkin bohong. Orang kalau bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar oleh Allah. Diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Apalagi antum punya niat begitu, yakinlah Allah memberikan pertolongan. Jangan putus asa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita telah mengenakan jilbab tapi kemudian memasukkan jilbab ke dalam jaket atau jas alma mater kampus? Apakah hal tersebut syar'i atau tidak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita bahas tadi kan. Tadi kan telah dijelaskan bahwa jilbab yang syar'i itu pundak, ya, pundak itu tidak boleh terlihat bentuknya. Sementara kalau kerudungnya dimasukkan ke dalam jaketnya, ke dalam alma maternya, itu masih menampakkan pundaknya. Jadi jilbab yang syar'i tidak menampakkan pundak. Jadi dari atas itu langsung ke bawah gini, nggak kelihatan pundaknya. Itulah jilbab yang syar'i. Jadi nggak benar itu. Bagaimana kalau di kampus begitu? Anda taat kepada kampus apa kepada Allah? Kan gitu kan? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil
Khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat dalam kebaikan saja. Ya, dijelaskan lagi kepada mereka, insyaallah mudah-mudahan mereka mau menerima. Karena negara kita Indonesia ini menjamin kebebasan beragama, kebebasan orang mengamalkan agama, tidak ada penekanan. Ya. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz, ana mau tanya, apakah boleh pada waktu kita keluar rumah dengan suami pakaian dan jilbab udah syar'i, tapi kita berdandan memakai lipstik dan sedikit wangi-wangian, dan ini juga keinginan suami karena biar enak dipandang. Ayatnya kan jelas tadi kan di surat Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Keluar rumah nggak boleh bertabarruj, tabarruj berdandan. Atau juga parfum tadi telah dijelaskan hadisnya. Bagaimana kalau suami nyuruh? Ya sama. Seperti suami Anda melarang Anda sholat. Ayo kamu nggak boleh sholat. Kira-kira taat nggak kita pada suami? Nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Suami nyuruh itu maksiat, nggak boleh. Kita jelaskan, wahai suamiku, aku cinta kepadamu, jangan ragu. Tapi ini adalah melanggar ajarannya Allah. Saya nggak berani. Mohon wahai suamiku, jangan menyuruh saya seperti ini. Nggak boleh taat. Suaminya marah-marah, nggak apa-apa. Yang penting Allah nggak marah. Yang penting tidak dimarahi Allah. Sambil doakan supaya Allah membuka hati suaminya. Insya Allah ditolong oleh Allah. Lama-lama suaminya akan menyadari, ternyata istri saya ini, masya Allah istri saya melindungi dia ingin mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berdandan. Loh gimana, keluar nggak boleh berdandan, kan polosan saja kayak pucet. Enggak apa-apa, supaya orang lain tidak tergoda. Kalau di rumah dandanan yang menor enggak apa-apa, sampai tebal seperti apapun enggak apa-apa, di rumah itu berpahala. Karena sekarang realitanya berubah, di rumah nggak pernah dandan. Kalau keluar rumah, dandannya setengah jam sampai 1 jam. Ya ini ajarannya siapa seperti ini? Justru di rumah itulah di depan suami berdandan. Ya, semoga jelas. Assalamualaikum Pak Ustadz yang kami hormati. Saya seorang akhwat yang sebenarnya ingin mengamalkan sunnah. Misalnya memakai kaos kaki, jilbab yang panjang atau lebar, serta berusaha untuk tidak salaman dengan selain mahram. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita jika ada orang lain yang mengatakan bahwa saya soalim, atau mengatakan bahwa sebenarnya hal-hal tersebut bukan budaya kita, tapi budaya orang Arab. Mohon pencerahannya. Lebih parah lagi, ada yang menyebut Wahabi. Syukran Ustaz, mohon dijelaskan hukum salaman dengan selanjutnya. Iya. Jadi kalau kita mengamalkan agama dengan baik, dengan benar, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti salafus soleh, dituduh macam-macam, dituduh soalim dan yang lainnya, jangan gentar. Jadi kalau tuduh kamu ini soalim, ya bilang aja ini alim betulan, bukan soalim. Ini bukan sok, ini alim betulan. Jadi kalau dituduh gitu itu caranya ya, resepnya itu masukkan telinga kanan, langsung keluar telinga kanan juga. Jangan didengarkan. Kalau bahasa kasarnya itu adalah biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Resiko. Hidup ini resiko dan kita harus siap dengan resiko hidup. Biar silahkan orang bilang apapun silahkan. Yang penting Allah tidak marah kepada saya. Yang penting Allah ridho kepada saya. Selesai. Rasulullah SAW saja dicaci maki, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, dituduh pembohong, macam-macam. Jangankan Rasulullah, Allah saja dicaci maki, dikatakan Allah punya anak, macam disekutukan. Jadi biasa, mengamalkan kebenaran, lalu ada yang menentang, itu biasa. Jangan dimasukkan hati. Memang pertamanya menyakitkan, tapi lama-lama sudah biasa. Jadi berarti kita perlu latihan ya, latihan untuk kata-kata seperti itu, masukkan telinga kanan, langsung keluar telinga kanan. Latihan. Lama-lama terbiasa enak. Biarpun ada 1000 orang nyaci maki kita, seakan-akan kita nggak ada orang, kok sepi nih, nggak ada orang. Gitu aja. Jadi caranya gitu. Yang penting Allah ridho kepada kita. Jadi nggak usah dengarkan.
Kemudian mengenai hukum salaman dengan laki-laki bukan mahram, itu ancamannya berat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Jadi lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. Nah, nanti perlu dicoba itu. Nanti coba antum keluar kalau di rumah nanti cari jarum ya. Kepalanya ditusuk dengan jarum. Enak apa enggak itu? Apalagi jarumnya jarum untuk membuat apa? Kasur yang gede itu. Nah, itu salaman dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram itu masih lebih baik ditusuk dengan jarum besi itu. Jadi berat ancamannya. Kita dituduh sombong macam enggak apa-apa. Yang penting kita tetap caranya santun, luhur, akhlakul karimah. Anda mau bilang apapun, monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz, berkaitan dengan perjualan pakaian wanita yang tidak syar'i, seperti jilbab, kuno onta, celana jeans yang mini dan sebagainya. Bila barang dagangan-dagangan itu masih banyak di toko kami, maka solusinya bagaimana, Ustaz? Dibuang atau bagaimana? Ya. Kami takut berdosa bila kita berjualan barang-barang dagangan seperti itu. Jazakallahu khair. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan ini benar-benar kisah nyata ya. Jadi bagaimana kalau di toko saya masih banyak stoknya ini dan yang lain-lainnya, padahal nggak syar'i. Itu para ulama telah memberikan jalan keluar. Karena kalau dijual ya sama saja, nggak boleh kan? Sama dengan kita merestui. Atau diberikan orang dipakai ya sama saja. Itu bagaimana solusinya? Itu diantara solusinya adalah kalau bisa dirobah, ya mungkin dirobah pakaian itu dibentuk dengan pakaian yang syar'i. Barangkali bisa di apa namanya? Ya dipermak lah, dipermak bagaimana caranya supaya nggak mubadir, dibuat yang syar'i. Seperti itu. Kalau nggak memungkinkan juga, ya pokoknya berusaha dimanfaatkan dengan mubadir, tapi jangan dipakai. Mungkin dibuat apa? Dibuat guling, dibuat kasur, dibuat bantal, atau dibuat keset atau dijual. Iya. Yang penting nggak mubadir, nggak mubadir. Kalau dipakai nggak boleh. Berat, nggak ada yang berat, nggak ada yang berat. Anda kalau jual terus dosa mengalir. Kalau Anda begitu, Anda selamat. Rugi materi berapa sih? Tapi di akhirat nggak rugi. Daripada untung materi sedikit tapi di akhirat rugi. Milih mana? Hidup ini kita disuruh milih. Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Mau iman monggo, mau kafir monggo. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Itu. Jadi orang beriman itu tawakal, Bu, atau Bapak ya. Sudah ini perintah Allah, perintah Rasulullah, saya harus taat sami'na wa ata'na. Resiko apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Seperti ucapannya Ibu Hajar alaihissalam ketika diletakkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di Mekah dengan anaknya Ismail, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, ditinggal pergi. Ibu Hajar manggil-manggil, ya Ibrahim, nggak noleh Nabi Ibrahim. Sampai mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruh kamu begini? Baru Nabi Ibrahim berhenti. Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, bala, ya, yang nyuruh Allah. Yang nyuruh aku meletakkan kamu di sini adalah Allah. Apa kata Ibu Hajar? Idan lan yudayyi'ana. Kalau yang nyuruh Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Saya yakin Allah akan nolong. Ya, kita harus yakin seperti itu. Yakin Allah nolong, benar-benar pertolongan Allah datang. Ya, rugi materi sedikit tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah diberi ganti. Diberi ganti materi atau selain materi, diberi ganti iman yang tambah mantap. Diberi ganti tambah senang dengan Islam. Diberikan tambah istiqomah dengan sunnah. Wah, itu lebih mahal daripada uang itu. Lebih mahal dari uang. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah, Pro FDI, jamaah kajian sekalian, barakallahu fikum. Semoga selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ada pendapat bahwa jilbab adalah budaya Arab saja karena kondisi cuaca di sana panas, jadi harus ditutup. Dan pendapat bahwa cara berjilbab di setiap negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia pakai kebaya dan selendang saja. Itu sudah dianggap Islam
Indonesia. Bagaimana menanggapinya? Iya. Tadi juga ada seperti ini belum terjawab ya. Bagaimana kalau ada yang mengatakan jilbab itu adalah budaya Arab? Kita katakan Islam itu satu. Islam itu sumbernya adalah jelas, dua pusaka. Yang Rasulullah SAW meninggalkan kita dengan dua pusaka itu. Yang kita tidak akan tersesat kalau kita berpegang dengan dua pusaka itu, yaitu Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh. Jadi Islam itu satu, mau Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Asia, Islam Timur Tengah, Islam Eropa, Islam Cina, Islam itu satu. Nggak ada istilah itu budaya Arab. Katakanlah zaman dulu perempuan pakai jilbab. Nah ketika Islam datang, Islam itu merestui itu adalah pakaiannya orang Islam. Berarti bukan lagi menjadi budaya orang Arab dan menjadi syariat Islam. Jadi ada adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, nah, itu harus dihilangkan. Ada adat istiadat yang Islam malah datang menyetujuinya. Berarti bukan lagi adat istiadat, sudah menjadi ajaran Islam. Jadi nggak benar. Kalau perempuan pakai kebaya, pakai apa namanya? Bawahannya itu pakai jarik ya. Pakai sewek gitu yang ketat. Kebaya enggak, Islam. Inilah Islam. Jadi mau Timur Tengah, mau Asia, mau Eropa, mau mana sama, enggak ada. Karena itu jangan sampai ada yang mengatakan ini adalah Arabisasi. Tidak. Ini adalah Islamisasi. Lah kalau mereka nggak mau, mereka mau mengajak kita kepada Westernisasi. Ya tidak. Jadi semoga jelas intinya ini adalah pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Kumiayu. Ustaz, Ana mau bertanya apakah memakai jilbab yang dipenuhi dengan perhiasan, manik-manik, terus yang misalnya juga termasuk maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau keluar rumah ya diusahakan supaya tidak ada yang seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan di antara syaratnya jilbab itu yang tidak menimbulkan perhatian orang. Jadi tujuannya adalah ditutupi wanita ini, bukan malah menimbulkan perhatian orang. Jadi yang polosan saja, yang tidak menimbulkan perhatian. Kecuali kalau nanti di depan sama-sama wanita, silahkan. Contohnya di Arab Saudi misalnya. Di sana itu kalau ada resepsi pernikahan, itu perempuan-perempuan saja, tertutup ruangannya, tidak ada satu laki pun di sana. Laki-laki saja, tertutup. Nah, perempuan-perempuan ini ketika dari rumah pakai abaya, pakai jilbab, pakai cadar semuanya. Setelah masuk di ruangan itu perempuan saja, lah cadarnya dibuka, abayanya dibuka, pakai pakaian yang bagus-bagus, warna-warni, boleh silahkan. Mereka sama-sama wanitanya. Pakai parfum yang wangi, boleh silahkan. Dengan catatan semuanya wanita, tidak ada lakinya. Kemudian juga tidak ada laki-laki yang mencium bau wanginya. Seperti itu. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya? Yang pertama, sekarang ada model kaos kaki bahannya sih tebal, tidak nerawang. Tapi kalau sering dipakai, lama-kelamaan yang bagian tumit akan tipis sehingga menerawang. Kaos kaki ini warnanya kuning, gading, ada juga kuning langsat. Nah, bagaimana mengenai warna ini, Ustaz? Karena warnanya menyerupai kulit. Iya. Ya kita kembali kepada syaratnya jilbab, tidak menimbulkan fitnah. Kalau kaos kaki yang ternyata warnanya sama dengan warna kulitnya, maka orang yang melihat dia itu seakan-akan dia tidak memakai kaos kaki, ya sama saja. Berarti diusahakan kaos kaki yang benar-benar menjadikan orang itu tahu kalau dia pakai kaos kaki. Kalau warnanya sama dengan warna kulit, orang menyangka dia nggak pakai kaos kaki, sehingga belum terpenuhi jilbab yang syar'i. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Fatromi yang dirahmati Allah SWT. Sejak usia berapakah kita mengenalkan atau memakaikan pakaian sesuai syar'i kepada anak-anak? Apakah seperti perintah Rasulullah SAW untuk menyuruh anak sholat pada usia 7 tahun? Iya. Rasulullah SAW dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya perempuan itu memakai jilbab yang syar'i semenjak haid.
innal mar'ata idza balaghat sinnal mahid, sudah haid, sudah balik. Jadi sudah balik harus pakai jilbab yang syar'i. Bagaimana kalau belum balik? Kalau belum balik itu, kalau memang bisa menimbulkan fitnah, maka disuruh berjilbab. Misalnya umur 7, umur 8, umur 9 belum balik, teman anaknya gede sekali dan bisa menimbulkan fitnah anak itu, maka dianjurkan juga berjilbab. Walaupun wajibnya dia itu ketika sudah balik, sudah haid, keluar darah haid. Atau kalau nggak keluar darah haid, maka dari umurnya 15 tahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami laki-laki telah terlanjur mencium bau wanita, apakah juga termasuk pezina? Yang kedua, parfum yang mengandung alkohol itu haram. Itu aja. Jadi bagaimana ini laki-lakinya mencium bau parfumnya wanita, apa juga termasuk berzina? Ini sering kita seperti ini ya. Seperti kadang kita pulang dari masjid ini, sholat isya, pulang dari sholat isya, ada ibu-ibu mau berangkat ke resepsi perkawinan. Itu pakai parfum ibu-ibu rombongan, ibu-ibu 5 orang, 6 orang. Itu bau parfumnya Masya Allah, sak kampung baunya. Sehingga kita pulang dari masjid itu mencium mau pingsan kadang. Berat, baunya bau kelas berat. Apa kita berdosa? Kalau kita mencium tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Masa kita mau lewat sampai tutup hidung? Kan nggak mungkin. Yang penting jangan dihirup terus. Oh enak, nah, jangan. Ya berarti kita sudah sama dengan kita memandang wanita, pandangan nggak sengaja ini nggak apa-apa. Kalau diteruskan, nah baru berdosa. Semoga jelas. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz yang dicintai Allah. Tadi dikatakan wanita tidak boleh memakai parfum yang kemudian baunya dicium pria bukan mahram. Lalu bagaimana dengan bau dari baju yang dicuci oleh deterjen yang sudah ada pewanginya? Ya. Itu insya Allah realitanya tidak tercium baunya itu. Jadi deterjen walaupun baunya wangi, kalau dipakai ya, insya Allah baunya itu nggak menyebar. Saya tanya ke ibu-ibu, katanya baunya nggak menyebar. Kalau toh seandainya realitanya baunya menyebar dicium laki-laki, ya nggak boleh, sama saja. Jadi intinya itu pokoknya bau wanginya dicium laki-laki, itulah yang dilarang. Kalau nggak tercium laki-laki, nggak apa-apa. Laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Betul. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang mana melarang memakai jilbab yang syar'i? Sama dengan kasusnya istri tadi. Jadi orang tuanya melarang jilbab yang syar'i, terangkan dengan sopan, terangkan dengan akhlak, terangkan ya dengan hikmah tadi, kemudian mau'idhah hasanah, kemudian juga berdialog. Pokoknya kita halus, kita sopan, kita akhlak, kita luhur. Kesimpulannya, orang tua kita tetap melarang, kita tetap berjilbab. Yang penting kita tetap jangan marah-marah kepada orang tua. Orang tua marah kepada kita, tidak apa-apa, kita jangan marah. Seandainya orang tua nyumpahi kita, kamu tak doakan celaka, nggak selamat, Allah nggak akan ngabulkan doanya. Karena Allah tahu yang salah adalah orang tuanya. Yang salah orang tuanya. Seperti ada kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau masuk Islam. Beliau sangat cinta kepada ibunya sangat cinta kepada beliau. Ibunya masih kafir. Ibunya mengatakan, wahai anakku, kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, saya tidak mau makan sampai saya mati. Anaknya disuruh kafir, ibunya ngancam mau mogok makan sampai mati. Apa kata anaknya? Kata sahabat ini, wahai ibuku, kalau ibu punya 100 nyawa, nyawanya ibu keluar satu-satu, saya tetap tidak akan keluar dari Islam, Bu. Ya. Jangankan nyawanya ibu 1, nyawanya ibu 100, keluar satu-satu, saya tetap istiqomah dengan Islam, Bu. Akhirnya ibunya yang menyerah. Nggak bisa diancam anak saya ini. Akhirnya ibunya menyerah. Jadi tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil. Dimarahi tidak apa-apa, sabar, doakan ya Allah. Resiko ini. Insya Allah Anda di sini dimarahi bapak, dimarahi ibu, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah memberi jalan keluar, nanti Allah memberi kebahagiaan di tempat lain. Karena biasanya gitu, di tempat sini kita susah, Allah memberi bahagia di tempat sana, ada gantinya.
Apalagi juga ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, 'awwadahullahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberi ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Mudah-mudahan nanti dapat suami yang bisa membahagiakan. Mudah-mudahan nanti mendapat anak-anak yang bisa membahagiakan. Gantinya bapak dan ibunya. Nabi Ibrahim ketika diusir oleh bapaknya, dakwah kepada bapaknya, mengajak kepada tauhid, melarang syirik. Diusir oleh bapaknya, "La ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Hai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti dari dakwahmu, aku akan lempari kamu dengan batu. Pergi kamu. Diusir. Nabi Ibrahim pergi. Falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub. Hijrah. Diberi oleh Allah jalan keluar, diberi anak-anak yang salihin, para nabi. Ya. Handal silakan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya wanita atau laki-laki yang tidak menutup aurat berada di hadapan sesama jenis? Iya. Kalau perempuan dengan perempuan ya, itu boleh. Perempuan dengan perempuan dengan catatan sama-sama perempuan muslimah. Muslimah ya, au nisaihinna, perempuan-perempuan muslimah. Nah, boleh memakai pakaian yang biasa dipakai di rumah. Pakai daster, kelihatan rambutnya, lehernya, bagian bawah dari kakinya, betisnya, tidak apa-apa. Sama-sama perempuan muslimah. Demikian pula laki-laki, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Misalnya kelihatan bagian atasnya, dengan laki-laki tidak apa-apa, boleh. Yang penting bukan dengan lawan jenis. Cukup? Ya, sambil kita persiapan menjelang zuhur ya. Mudah-mudahan kajian ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang agak kasar. Bukan niat kami untuk menghina, menvonis, melecehkan. Benar-benar niat kami adalah ingin menjelaskan bahwa inilah jilbab yang syar'i. Karena ternyata banyak perempuan yang belum tahu jilbab yang syar'i. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan kajian seperti ini di pengajian ibu-ibu sore, Selasa sore. Tiap Selasa kami ada pengajian di sini jam 4 sampai jam 5. Kalau Selasa pertama tafsir, Selasa kedua akidah, Selasa ketiga keluarga sakinah, Selasa keempat fikih. Kemudian kalau ada Selasa kelima tematik jam 4 sampai jam 5. Ketika kami mengkaji ini kepada ibu-ibu, ternyata banyak di antara mereka yang mengatakan kami baru tahu. Ternyata kami baru tahu bahwa jilbab itu ada syarat-syaratnya. Jadi niat kami supaya tahu inilah jilbab yang syar'i. Tinggal kembali kepada pribadi masing-masing, mau atau tidak mau. Yang penting telah dijelaskan. Semoga Allah membuka pintu hati kita semuanya untuk selalu ikhlas menerima kebenaran tanpa pikir-pikir lagi, dan kita istiqomah mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita istiqomah selalu taubat kepada Allah, dan pada akhirnya umur kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.